Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Arnada dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raihan Akbar Muhammad Setiawan dengan NIM 2410521016 dari kelas B, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan membuat penugasan pada mata kuliah satuan proses, di mana saya akan membuat presentasi dari suatu jurnal. Saya itu mengambil topik terkait hidrolisis. Judul jurnal yang saya pilih itu terkait produksi gula cair dengan proses hidrolisis asam dengan bahan pati singkong. Yang dimana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Saiful Fajri, Muhammad Arfin Satrio Pratama, Lucky Indriati Utami, dan Kindriari Nurma Wahyusi dan dipublikasikan pada tahun 2022. Jadi next. Jadi, singkong itu adalah salah satu sumber karbohidrat yang terbesar ketiga di Indonesia. Kandungan pati dari singkong ini sendiri itu relatif tinggi ya, sekitar 34%, di mana dari 34% kandungan pati ini, ada 82% itu mengandung amilopektin, dan 18%-nya itu mengandung amilosa. Berdasarkan data BPS dari pada tahun 2017, disebutkan kalau kebutuhan gula di Indonesia itu mencapai 5,07 juta ton. Sedangkan produksi di Indonesia ini sendiri cuma hanya sebesar 2,47 juta ton per tahun. Dari produksi gula cair di Indonesia selama ini itu masih mengandalkan jagung untuk dijadikan pati. Sehingga diperlukan alternatif pengganti lain dikarenakan sumber daya di Indonesia ini kan luas kan, jadi kita harus memanfaatkan penggantinya apa. Nah, singkong ini salah satu yang akan dimanfaatkan dalam jurnal ini dijelaskan sebagai alternatif bahan baku gula cair melalui proses hidrolisis asam, di mana ini tentunya akan menjadi peluang strategis untuk mengurangi kebutuhan impor gula. Berdasarkan jurnal, tujuan penelitian ini secara umum ada dua. Yang pertama itu menentukan kondisi optimum produksi gula cair berbahan dasar pati singkong, dan yang kedua itu mengetahui konsentrasi HCl atau asam klorida dan waktu pemanasan yang optimum pada produksi gula cair berbahan dasar pati singkong. Selanjutnya untuk metode penelitian, bahan yang digunakan peneliti itu ada umbi singkong dan asam klorida atau HCl 32% sebagai katalis. Selanjutnya ada alat, itu ada magnetic stirrer dengan heated plate. Terus ada blender, hot air oven, neraca analitis, kain saring, peralatan analisis gula reduksi dengan menggunakan metode Loove scroll. Selanjutnya untuk variabel penelitian ini ada dua, yaitu konsentrasi HCl atau asam klorida ada 2, 3, 4, 5, dan 6%. Dengan waktu pemanasan itu ada 40, 60, 80, 100, dan 120 menit. Prosedur dari pembuatan pati singkong ini ada secara umum dibagi dua. Yang pertama itu pembuatan pati singkong, di mana proses dimulai pertama-tama itu singkong dikupas lalu dicuci hingga bersih. Selanjutnya itu singkong dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi bubur. Bubur singkong yang sudah dihaluskan itu dicampur air membentuk slurry, lalu slurry disaring menggunakan kain saring. Filtrat berupa air pati diendapkan selama kurang lebih 24 jam, lalu air dibuang, endapan pati dikeringkan. Penjemuran awal itu di bawah terik matahari. Selanjutnya pengeringan lanjutan itu menggunakan hot air oven hingga beratnya konstan. Langkah terakhir dari pembuatan pati singkong itu pati singkong kering siap digunakan untuk menjadi bahan baku hidrolisis pada tahap selanjutnya. Yang kedua itu ada tahapan dari hidrolisis pati singkong, di mana pati singkong itu pertama-tama ditimbang sebanyak 25 gram, lalu pati dilarutkan dalam 75 ml air panas, lalu campuran diaduk pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius hingga terbentuk gel. Katalis HCl atau asam klorida sebanyak 15 ml itu ditambahkan sesuai variasi konsentrasi, lalu diaduk hingga homogen. Proses pemanasan ini dilakukan menggunakan hot air oven pada suhu 121 derajat Celcius, di mana variasi waktu pemanasannya ada 5, 40, 60, 80, 100, dan 120 menit. Produk gula cair selanjutnya akan dianalisis kadar gula reduksinya dengan menggunakan metode Loove scroll.
Dari jurnal dijelaskan kalau hasil dari pembuatan padi singkong itu dilakukan menggunakan jumlah ubi singkong itu sebanyak 4 kilogram, di mana menghasilkan padi sebanyak 800 gram totalnya. Tetapi bahan yang padi singkong yang dibutuhkan untuk tahap hidrolisis itu sebanyak 625 gram. Dari hasil analisis kadar gula reduksi dari hidrolisis padi bisa terlihat pada gambar. Kalau kita cocokkan berdasarkan jurnal itu waktu pemanasan 40 menit dihasilkan kadar gula reduksi tertinggi sebanyak 12,36% berat per volume dengan konsentrasi HCl 6%. Waktu pemanasan 60 menit itu 8,27% dengan konsentrasi HCl 4%. Waktu pemanasan 80 menit 17,606% dengan konsentrasi HCl 6%. Waktu pemanasan 100 menit 37,25% dengan HCl 6%. Sehingga didapatkan kadar gula reduksi itu terdapat pada waktu pemanasan 100 menit dengan HCl 6%. Dan terakhir, waktu pemanasan 120 menit dengan kadar gula reduksi sebanyak 31,25% dengan HCl-nya itu 66%. Berdasarkan hasil sebelumnya itu bisa kita bahas kalau peningkatan kadar gula reduksi itu tentunya dipengaruhi oleh konsentrasi katalis HCl dan lama waktu pemanasan, di mana HCl itu berperan sebagai katalis pemecah ikatan glikosidik pada molekul pati. Jika semakin tinggi konsentrasi HCl, tentunya laju reaksi hidrolisisnya juga akan semakin cepat, dan molekul pati itu akan lebih mudah terurai menjadi gula sederhana. Selanjutnya, waktu pemanasan itu memberikan energi aktivasi untuk proses hidrolisis pati. Apabila semakin lama waktu pemanasan, tentunya semakin banyak pula molekul pati yang terhidrolisis dan konversi pati itu menjadi gula reduksi akan meningkat. Berdasarkan hasil, kondisi optimum itu diperoleh pada konsentrasi HCl atau asam klorida sebanyak 6% dengan waktu pemanasan 100 menit, di mana pada kondisi ini pemutusan rantai polisakarida berlangsung paling efektif atau optimum. Penurunan kadar gula reduksi pada waktu pemanasan 120 menit itu diasumsikan karena degradasi gula sederhana dan reaksi lanjutan akibat pemanasan berlebih. Seluruh sampel terbukti mengandung gula reduksi, di mana sesuai dengan teori hidrolisis pati, dari pati diubah menjadi dekstrin, lalu hasil akhirnya itu menjadi glukosa. Hal ini membuktikan kalau proses hidrolisis pati singkong berdasarkan jurnal ini berjalan dengan baik dan lancar. Hasil penelitian tentunya menunjukkan kalau singkong itu potensinya besar ya sebagai bahan baku gula cair. Sehingga proses hidrolisis dengan asam terbukti efektif untuk mengonversi pati singkong menjadi gula reduksi. Sehingga berdasarkan hasil pembahasan dapat kita ambil kesimpulan kalau gula cair itu bisa diproduksi dari pati singkong melalui proses hidrolisis asam dengan bantuan katalis asam klorida atau HCl dan pemanasan. Selanjutnya, proses hidrolisis mampu mengonversi pati atau gula kompleks menjadi gula reduksi berupa glukosa dan fruktosa yang lebih sederhana. Konsentrasi katalis dan waktu pemanasan tentunya berpengaruh signifikan juga terhadap hasil gula reduksi. Hasil gula reduksi tertinggi itu diperoleh pada konsentrasi HCl 6% dengan waktu pemanasan 100 menit, di mana diperoleh kadar gula reduksinya itu sebesar 37,25% berat per volume. Hasil penelitian menunjukkan kalau singkong berpotensi sebagai bahan baku alternatif dalam produksi gula cair. Berikut merupakan referensi jurnal yang saya ambil dari jurnal Cenpro, volume 3, nomor 1, halaman 58 sampai 64. Judulnya tadi itu produksi gula cair dengan proses hidrolisis asam dengan bahan padi singkong. Demikian hasil presentasi tugas dari saya. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Selamat siang semua.